Rudy, setelah ini kamu lanjut studi Ayah S3-mu selalu ya? bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku. Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil, Ayah juga dan selalu lain-lain. memberikan apa yang Kak Semua Rudi atas perlu nama dan kamu. inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender. Kabaratna Pro 4. Baik sahabat budaya, Mapalili merupakan tradisi adat masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang dilaksanakan sebelum dimulainya musim tanam padi. Tradisi ini diawali dengan ritual doa bersama dan prosesi mengarak alat bajak sawah sebagai simbol dimulainya kegiatan pertanian. Mapalili bertujuan memohon keselamatan, kesuburan tanah, serta hasil panen yang melimpah. Selain memiliki nilai spiritual, tradisi ini juga mengajarkan pentingnya gotong royong, kebersamaan, dan rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah alam. Hingga kini, Mapalili masih dilestarikan di berbagai daerah sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Bugis. Demikian Kabaratna Pro 4. Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di siang hari ini, sahabat budaya. Tentunya di pukul 11 kita berada di program acara Teras UMKM di Pro 4 RRI Makassar. Nah, kali ini tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang berbeda dengan sajian-sajian produk yang berbeda dari para pelaku UMKM kita. Nah, kali ini kita akan menghadirkan langsung owner dari usaha salad tas sehat dengan Kakak Dharma. Penasaran sahabat budaya dengan narasumber kami? Tentunya sahabat budaya bisa melihat langsung di streaming kami di YouTube Pro 4 RRI Makassar dan juga di Facebook sahabat budaya. Langsung saja kita berkenalan deh dengan narasumber kita di siang hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kakak. Bagaimana kabar, sehat? Pagi, alhamdulillah sehat. Sehat, walaupun mungkin rumah jauh ya kak ya. Iya, Nah, kayak ini kayak menarik ini usahanya nih, salad tas sehat. Berarti ini makanan sehat-sehat. Tapi sebelum itu kakak, ini enaknya saya panggil kak siapa ini? Dharma. Kak Dharma saja. Jadi Iya. itu nama panggilan biasanya kak? Iya, Kak Dharma. Oke. Kak, kita sebelum masuk lebih dalam, ini bisa gambarkan tidak ke pendengar kita ini? Ini produk-produk apa sih? Mungkin bisa spill sedikit saja kak. Kalau di salad tas sehat itu memang ada makanan sehat selain salad sayur. Iya. Kita ada sandwich juga, sama ada salad urep. Oh, berarti ada 3 produk ya? Tiga, Tiga. tapi kalau menunya ada 9. Kita ada smoothie bowl juga. Oh, banyak juga ternyata ya kak. Banyak. Oke kak. Nah, kalau kita bisa mungkin ceritakanlah kak sedikit kilas balik berdirinya salad tas sehat. Apa yang menginspirasi Kak Dharma untuk menghadirkan kuliner sehat berbasis salad di Makassar ini kak? Jadi sebenarnya itu saya berawal itu bukan dari dunia kuliner, Oh. tapi dari dunia wellness. Ya. Jadi 11 tahun terakhir ini Ya. saya di dunia wellness itu mengcoaching orang-orang. Jadi saya adalah konsultan wellness yang membantu masyarakat untuk menurunkan berat badan dengan pola makan. Oh iya. gitu. Bisa jadi duta dong. Duta untuk olahraga turunkan badan ya. Iya, untuk menurunkan berat badan. Nah. Nah, pada saat coaching klien, Iya. biasanya mereka itu kebanyakan masalah yang muncul, mereka mengatakan bahwa saya sudah siap sih kak untuk hidup sehat, cuma untuk mendapatkan makanan sehatnya itu ya nggak susah kalau di Makassar. Gitu, katanya kalau misalnya orang kantoran susah untuk masak, belum sempat, apalagi kalau misalnya dia yang mau hidup sehat, keluarganya enggak, jadi harus pisah makanannya, harus masak makanan yang berbeda maksudnya. Kalaupun misalnya sudah di kantor, agak tidak mudah mengakses makanan-makanan sehat di online. Gitu. Nah dari situlah Muncul. saya kepikiran untuk jadi kan kalau orang sudah memiliki mindset untuk siap hidup sehat, namun ternyata akses untuk mendapatkan makanan sehat itu tidak mudah, akhirnya orang akan kembali lagi ke makanan yang apa yang mudah ditemukan. Iya. Jadi gorengan, jadi apa gitu. Nah itulah akhirnya saya membuat ini salad sehat ini. Oh iya. Tapi ini makanan sehat. Kalau ngomong-ngomong, kan tadi konsultan. Basic pendidikan kakak sebenarnya apa sih? Memang di bagian kesehatan kah sehingga memang menjadi konsultan hingga akhirnya bisa buat usaha untuk makanan sehat? Iya, saya sarjana kesehatan masyarakat. Pantasan. Berarti berawal dari situ ya kak ya? Iya, Ya, ikan makanan sehat. Memang ada bakat memang atau ada pengetahuan. Oh makanan ini yang sehat loh. Kan biasanya orang gizi, dokter yang tahu tuh makanan sehat yang mana tidak. Itu dari mana inspirasinya dapat? Oh ini makanan sehat loh. Ini bahan-bahannya loh. Karena kami ada 11 tahun ini, Iya. kami ada komunitas wellness namanya Bisa Community. Nah dari situ, jadi kan berawal dari saya dulu yang memiliki berat badan 80 kilo. Masa? Oh 80 kilo? Iya, Wah. 85 malah. Terus Iya. kemudian saya pengen dong
dong turunin berat badan, tapi kayak nggak bisa kalau secara mandiri. Alhamdulillah. Itu sebelum menikah atau sudah menikah? Setelah menikah. Oh iya ya. Iya, setelah menikah. Nah, kalau waktu sebelum menikah Ya. sih langsing-langsing saja. Setelah menikah ini naik 85 kilo. Alhamdulillah ketemu komunitas bisnis, komunitas wellness, namanya Bisa Community. Di situ saya ketemu mentor-mentor. Coach yang bisa mengajarkan pola makan. Ya. Akhirnya di situ walaupun background saya adalah epidemiologi ya, akhirnya di situ saya belajar tentang pola makan sehat, tentang komposisi makanan, apa yang nggak boleh, apa yang yang boleh. Iya. Terus semua tentang makanan saya belajar dari situ. Nah, itulah saya aplikasikan ke diri saya. Dan saya pun menjadi coach. Wah, luar biasa. Berarti memang bermanfaat nih komunitas juga ya. Iya, Banyak ilmu. Iya, Luar biasa. 85. Ini sekarang berapa, Kak? 60. Tapi Sangat- kan sekarang kalau secara kesehatan itu orang sudah tidak berdasar dari Berat. timbangan, tapi berdasar dari lingkar-lingkar badan. Oh. Kalau perempuan itu maksimal Iya, iya. lingkar perutnya 80 cm, kalau pria 90 cm. Kalau Kalau berlebih dari itu, nah itu adalah tanda-tanda akan timbul namanya metabolik kita yang terganggu. Jadi mungkin bisa terjadi nanti penyakit degeneratif, Oh, iya, kayak iya. diabetes, ya. jantung, kolesterol, Obesitas. hipertensi. Jadi lemak yang ada di tubuh itu akan memanggil teman-temannya yang lain. Oh, makanya itu pemicunya. Kan Iya. tadi Kak Dharma sempat lihat postur tubuh saya. Ini masuk kategori apa nih, Kak? Jujur saja, Kak, ini. Kita nggak bisa lihat sih dari Ah, posturnya ya, karena iya. tergantung kebiasaan hari-harinya. Kalau rajin olahraga bisa jadi semua isinya otot, atau isinya lemak. Jadi tergantung. Pernah nggak ukur dulu lingkar perutnya? Kalau lebih dari 90 cm, ini harus mulai awareness sama tubuh, mulai kembali ke real food. Nah, kita juga menyediakan makanan-makanan sehat. Itu bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Walaupun sebenarnya salad ini bukan dikhususkan untuk orang yang program diet ya, tapi memang untuk semua orang yang ingin hidup sehat. Oh, hidup sehat. Makanya mau makan hidup sehat ya silakan. Salad tak. Iya. Karena di Makassar ya, salad tak. Salad tak ada dari identik brand. budayanya, betul. Nah, masyarakat Makassar kan identik dengan kuliner kaya rasa dan olahan daging. Bagaimana melihat dari Kak Dharma pergeseran gaya hidup sehat masyarakat saat ini, khususnya terhadap peminat salad itu sendiri? Iya, bersyukurnya ya karena saat ini sudah banyak orang yang awareness dengan kesehatan, berbeda dengan pada saat sebelum pandemi. Sebelum pandemi kan masih banyak orang yang masih aur-auran. Nah, setelah pandemi itu orang mulai ada yang FOMO dan bahkan ada yang berlanjut hidup sehatnya sampai sekarang. Jadi kan sekarang di Makassar sudah banyak komunitas run, komunitas pedal, tenis, orang-orang suka nge-gym. Nah, mereka itu mulai sadar dengan mengkonsumsi makanan-makanan real food, termasuk dengan salad sayur. Walaupun sebenarnya sangat tidak mudah ketika kayak kita di Makassar aneka kuliner. Memang terkenal ya Makassar dengan kulinernya yang aneka. Kota kuliner. Kota kuliner. Orang luar tuh suka sekali ke Makassar untuk kulineran. Kalau kita kayak di sini. Nah, itu sangat memang tidak mudah untuk berpindah menjadi pencinta sayuran gitu. Saya juga dulu seperti itu. Oh iya. Tidak suka. Kadang kalau lihat temenku, ini saya orang makan sayur. Sangat tidak bisa. Tapi ternyata dengan membangun kebiasaan, lingkungan. Jadi kan lingkungan saya 11 tahun ini itu mereka adalah orang-orang yang makan sehat. Akhirnya saya pun mulai makan sehat. Dan menyadarinya. Iya. Dan ternyata kalau kita membiasakan diri, akhirnya enak loh sebenarnya. Karena orang cuma belum coba aja. Iya. Coba dulu, sehat, betul. Tapi sebelum beranjak ke pertanyaan, kita tarik sedikit lah. Sejarah berdirinya dari Salata ini sejak mulai kapan? Tahun lalu baru mulai. 2025. Awal tahun mulainya. Jadi kan memang saya menjadi coach wellness itu agak lama. Tapi kan memang sebelum pandemi kalau orang mungkin bikin usaha makanan sehat kayaknya masih kurang sekali peminatnya. Nah, terakhir ini
orang benar-benar itu bukan cuma orang. Jadi kan saya coaching bukan cuma orang yang mau turunkan berat badan saja, tapi orang yang pengen hidup sehat, tapi tidak tahu mulai dari mana. Jadi apa yang dimakan, apa yang tidak boleh. Jadi kan itu bukan cuma untuk orang yang mau menurunkan berat badan saja, untuk siapapun yang mau hidup sehat. Secara umum lah gitu ya. Secara umum. Orang yang mau maintain misalnya badannya yang sudah oke, tetap makan sehat. Nah dari situlah baru saya kepikiran oke deh, dan kemudian saya kan juga mulai belajar bisnis. Nah dari satu mentor bisnis itu saya pelajari satu hal, bahwa ketika kita membangun bisnis, kita bisa membangun bisnis yang lain yang ekosistem bisnis. Jadi kan saya coach, saya udah punya klien yang mau hidup sehat. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya ekosistem bisnis lainnya? Itulah saya menghadirkan makanan untuk mereka. Luar biasa, jalan mentong otaknya itu ya. Otak bisnisnya jalan itu. Jalan otaknya. Ini produksinya di mana Kak? Masih di rumah Kak? Iya, masih di rumah. Jadi jualnya masih online. Masih online, nggak ada offline langsung? Offline itu kita ada di CFD Sudirman setiap hari Ahad. Oh, di depan lapangan Hasanuddin. Luar biasa. Nah kalau bicara target Kak, target pasar utama dari salad tak sehat ini dominan ke mana ini? Kategori-kategori target peminat ini salad? Kalau awalnya kan saya bangun itu memang untuk klien-klien saya kan ya. Awalnya betul ya. Terus yang kedua, karena di perumahan saya itu agak besar, rumahnya ada 1000-an rumah. Dan kita ada, enaknya sekarang ya zaman now semua bisa online. Online ya. Kita ada Genggaman. grup shopping dalam dalam kompleks. Nah di situ saya mulai jualannya di situ. Lalu kemudian sudah merambah di Instagram, saya buka, dan saya saat ini lagi membangun personal branding di sosmed Salad Tak Sehat itu untuk pekerja kantoran. Karena ternyata setelah kita buka di sosial media, yang menemukan kita banyak sekali orang-orang yang mau bawa bekal pagi, mau sarapan pagi, mau makan siang, kayak gitu. Jadi ini makanya kita sekarang ini lagi fokus ke ibu-ibu yang pekerja kantoran, yang sangat chaos di pagi hari, bikin bekal untuk anak, bekal untuk suami, mana bekal sehat untuk dia, mana antar anak, mau kerja lagi. Jadi Salad Tak Sehat kita berusaha untuk menjadi solusi buat ibu-ibu agar bisa tetap makan sehat di hari yang chaos. Dari tadi kita bahas salad tak. Bagaimana contohnya itu Kakak kasih lihat tawa dulu. Ini salah satu wrap yang kita punya. Jadi ini isinya kecil-kecil. Jadi ada regularnya yang gede itu untuk satu orang. Kalau ini adalah menu beberapa kemudian yang bukan menu awal yang saya bikin. Kenapa ini saya terinspirasi bikin yang kecil-kecil, karena suatu hari itu mereka mau saya mau bawakan temanku. Sampai ke situ kepikirannya ya. Oke. Customer gitu mau bawakan temennya, mau bawa menjenguk, bawa arisan. Nah kan kalau gitu kan rame-rame. Akhirnya saya bikinlah versi kecil-kecilnya. Jadi bisa dimakan bareng-bareng. Kita spill lebih dalamnya. Apa sih isi dalamnya ini? Berhubung karena saya adalah coach wellness, alhamdulillahnya saya paham komposisi makanan. Jadi banyak loh di luar itu yang makanan sehat yang tidak sesuai komposisi. Jadi teman-teman harus perhatikan bahwa komposisi makanan yang benar itu adalah kita harus meminimal namanya karbohidrat. Jadi yang harus tinggi itu adalah protein dan serat dalam makanan kita. Biarpun isi piring kita sehari-hari seperti itu. Nah, kalau isinya ini sendiri, karena di luarnya itu adalah karbohidrat, di dalamnya saya nggak isi karbohidrat lagi, supaya karbohidratnya nggak double-double. Biasanya kan ada yang isi orang-orang kan sudah ada pastanya, ada jagungnya, ada kentangnya, ada ubinya. Nah itu kan karbohidrat semua. Sementara cukup satu porsi saja karbohidratnya. Yang harus kita banyakin adalah serat dan proteinnya. Nah kalau di dalamnya ini sudah ada serat, ada lemak, jadi seratnya itu ada selada, kol ungu sama timun. Ya, proteinnya itu di sini ada telur dan kita ada keju. Jadi enak banget. Hampir semua orang yang makan ini bilangnya ini enak banget. Banyak orang spill. Jadi kalau
orang-orang yang saya tanya pasti bilang enak. Ya. Bahkan yang nggak saya tanya langsung kasih testimoni. Ah. Kak enak sekali wrapnya. Iya betul tahu. Ini untuk harganya itu sendiri bagaimana Kak? Kalau ini kita memang isi Ya. karena ini saya bawa Dua. bagi dua ya. Iya, Tapi ada Ini yang perbedaan yang satu kenapa Kak? sama. Heeh. Jadi sebenarnya ini satu porsi. Oh, iya. Ya, satu tempat itu isi 12. Heeh. Ini harganya 50.000. 50.000 16 ya isinya Pak? 12. 12 ya? Ini kan 66. Oh. Iya. Tapi saya jualnya itu 50.000. 50.000. 12 pieces. Wih, termasuk murah lah kalau begini. Iya. Kan betul. 12 lagi. Nah, Kak, ini kan ada varian apa ini Kak namanya? Ini mini wrap. Mini Ini wrap. cheesy wrap. Ya. Ada yang cheesy wrap. Cheesy wrap itu dia langsung satu besar, jadi makan sendiri. Iya, iya. Dan biasanya orang yang kasih testimoni, "Ika, saya kenyang banget loh makan siang pakai itu." Itu bisa by request juga ukurannya. Enggak, Ada. ada dua. Ada dua ya? Kecil sama besar aja. Yang sedang itu ya. Oh, Kadang iya. yang orang request Iya. diisi daging kah, Iya. diisi ayam kah atau Heeh. enggak. Tapi kalau secara reguler saya jual itu enggak isi apa-apa. Misalnya kalau ada orkes Kak, kami kan biasa orang Sulsel itu kurang lengkap kalau tidak ada yang pedis-pedis. Itu boleh tidak? Atau merusak tatanan kesehatannya atau bagaimana itu? Nggak merusak Hmm, cuman semakin banyak embel-embel ditambah. Jadi kayak Nah. sambal, kecap, dressing Iya. itu adalah sesuatu yang kecil tapi kalorinya tinggi. Jadi kalau misalnya kita mau jaga berat badan Iya. atau makan sehat ya, tetap kalorinya juga dibatasi. Jadi saya nggak terlalu menambahkan embel-embel, tapi di dalamnya ini sudah ada enak karena ada dressingnya. Oh, dressingnya. Dressing itu saya batasi tapi supaya tetap ini sehat. Oke, Kak ini kan sudah di-spill produknya. Orang mau beli, mau di mana ya? Saya mau dapat ini. Di mana itu, Kakak? Jadi kita ada di Instagram itu Ya. Salad Sehat namanya. Di situ ada link WA, nanti ordernya lewat situ. Hmm. Kita juga ada di Grab. Jam-jam operasional untuk pemasarannya. Kalau operasional itu jam 7 sampai jam 8 malam. Sampai jam malam. Iya. Standby itu, Kak. Iya, Ah. cuma kalau Senin Rabu itu kita opennya jam 2. Jam 2. Senin dan Rabu. Selain itu boleh order. Oke, ini penjualannya ini kalau kita melihat dari riwayat usaha atas selama ini, sampai di mana pelanggan terpesan ini? Sampai di luar Makassar kah? Atau masih Makassar yang masih belum tertangani atau bagaimana? Makassar aja. Jadi masih area Makassar saja, Kak? Ya, kadang sih ada kayak area Goa itu kalau misalnya nanti ya Kak kalau saya ke Makassar, Iya. karena kan jauh kan. Oh iya. Jadi kalau mereka udah ke Makassar juga saya pernah Iya. dia dapat dari Sidrap. Iya Jadi ngobrol-ngobrol, ternyata orang Sidrap tapi sering ke Makassar. Akhirnya pas ke Makassar dia order. Sudah melekat kayak di lidahnya ini. Wah, Iya. saya harus pergi nih beli ini. Tidak afdol kalau tidak beli ya gitu ya. Betul. Nah, salah satu tantangan makanan salad bagi sebagian orang adalah rasa sayuran yang segar, yang dianggap hambar. Bagaimana salad sehat meracik atau variasi menu agar mungkin ramah di lidah, bisa membuat kesan lidah itu, wah mau lagi deh. Apa itu Kak perbedaannya? Jadi perbedaannya itu saya kan juga dulu pikirnya apa Iya. enaknya itu makan sayur. Iya. Sangat tidak mudah padahal kalau kayak kita tadi ya Iya. kuliner Makassar itu Iya. enak-enak semua. Dan ternyata kita menghadirkan dressing di dalam jadi kayak ini dalam ini atau di salad yang lain itu ada dressingnya, ada sausnya khusus memang. Dan ini saya belajar dari chef internasional tapi Iya. orang Indonesia. Bukan Chef Juna. Bukan. Dia memang chef untuk Iya. makanan sehat. Oh. Jadi untuk semua resep-resep makanan sehat itu Iya. dia, makanya saya ikut kursus dia supaya bisa mendapatkan dressing untuk salad saya. Oh, berarti itulah yang mencari perbedaan dari salad-salad yang lain gitu ya. Tapi memang ini kan salad ada beberapa macam. Ini salad buah, salad sayur. Iya, betul. Ada tidak dari kita sendiri? Memang khusus untuk sayur-sayur itu saja kita dibuat.
Ya, sayur saja. Jadi ada perpaduan berbagai macam sayur ya, Iya. warna-warni, ada Iya. yang kayak kol ungu, warna Iya. ungu, ada wortelnya orange, terus jagungnya kuning. Terus saya juga ada sandwich, jadi kita pakai sandwichnya roti gandum. Wih, wajar 50. Gandum. Sandwich roti gandum itu cuma 35.000. Oh, 35.000. Itu sudah Oh. isi ayam. Ya. Wih. Cuma 35.000 dan itu sudah pakai roti gandum. Jadi kan lebih sehat itu roti gandum dibanding roti putih. Iya. Jadi kita selalu memang perhatikan kesehatannya. Oke. Kayak ini kan biasa orang bertanya-tanya, mungkin ada yang produk yang semacamnya. Itu mungkin bisa jadi dia entah bermalam kah. Ini kita yang punya ini fresh langsung. Ketika orang pesan fresh. Iya, jadi memang kita yang perhatikan itu bukan sekedar tujuannya adalah produksi, tapi kita selalu perhatikan ininya, higienisnya, bagaimana. Jadi kalau di Salata sendiri ya, Salata pribadi itu orang-orang rata-rata pesan makanan itu lebih banyak di pagi dan malam. Jadi kalau yang pesan pagi itu memang kita produksinya sudah subuh hari. Jadi kayak ini kita produksi pagi sebelum kesini. Kadang ada masih beberapa sisa untuk siang dan itu masih aman karena berada di suhu kulkas yang tepat. Nah, nanti kalau misalnya untuk malam itu kita produksinya sore lagi. Jadi customer itu selalu mendapatkan yang fresh. Fresh tahu luar biasa. Ini di tangan kita sendiri kah atau dibantu sama siapa? Iya, awalnya saya. Kemudian dibantu juga sama yang lain. Yang lain. Tim. Iya. Ada tim. Iya. Apa sudah memberdayakan masyarakat dalam usahanya? Wah, luar biasa. Sekarang cuma misua saja, ternyata sudah berdayakan masyarakat sekitar ya. Iya. Salah semakin besar nantinya. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, kayak ini kan saya macam-macam sayur dalam. Kalau kita berbicara stok dari bahan baku dari selat itu bagaimana Kak? Apakah kesulitan atau bagaimana? Oh iya, kadang kita kesulitan. Jadi sebenarnya kita sudah kerjasama dengan para petani ya. Wih. Iya. Jadi kayak petani selada hidroponik. Iya. Cuman masalahnya itu adalah ketika musim hujan, hidroponik itu tumbuh dengan matahari. Jadi kadang tuh kita sudah butuh, ternyata mereka belum bisa panen. Akhirnya harus cari-cari lagi petani yang lain. Dan di Makassar tuh belum terlalu banyak. Alhamdulillah akhir-akhir ini sudah banyak juga yang menemukan kami. Mereka yang menemukan kami akhirnya menawarkan kami. Ada yang dari Goa, dari dekat-dekatnya Jeneponto, ada yang ujung-ujungnya Maros, gitu. Jadi banyak sekali yang jauh-jauh ya. Akhirnya kita juga harus bayar ongkir lebih mahal kalau orang-orang yang kita temani kerjasama itu belum bisa panen. Oke. Gitu. Tapi kan biasa harga bahan pokok itu kadang naik turun. Iya, betul. Naik turun. Itu bagaimana bisa mengakali ketika harga lagi melonjak tinggi-tingginya? Sedangkan harga yang kita patok untuk jualan itu bagaimana? Iya, resiko pebisnis seperti itu. Ya. Ada up and down-nya. Jadi kayak sekarang itu timun lagi naik-naik. Wah, iya. Lagi 3 kali lipat kayak naiknya timun. Bagaimana? Tapi alhamdulillah kalau ada kayak begitu yang naik, ada juga yang tetap stabil. Jadi gantian. Jadi dari petani Malino itu gantian, ada yang wortel tetap stabil, ada kentangnya lagi stabil, harga jagung juga. Yang lagi meroket ini timun. Iya. Kadang kalau misalnya habis itu gantian lagi kentangnya yang kemahalan. Tapi ketika ada salah satu bahan yang mahal, tidak mengubah komposisi dari produk itu sendiri. Tidak mengubah komposisi. Harganya bagaimana? Harganya juga tidak mengubah. Wah, resiko mentalnya. Iya, resiko. Mungkin sudah ada manajemen khususnya gitu ya. Iya, ketika mengalami kondisi begini, ini langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Iya, betul. Luar biasa. Kak, masih banyak ini pertanyaan yang kita mau sampaikan, tapi kita jeda dulu ya Kak. Bagi sahabat budaya yang mau bertanya silakan nanti bergabung di 081140095250. Entah sahabat mau tanya apakah manfaatnya, di mana mau pesan, nanti silakan saja bergabung sahabat budaya. Kita jeda dulu ya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,
dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat.
Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar masih bersama kami di siang hari ini, masih bersama dengan Kak Dharma. Nah, Kak Dharma, masih banyak pertanyaan saya mau tanyakan. Banyak orang mengira salad hanya untuk diet atau menurunkan berat badan. Bagaimana Salata Sehat mengedukasi pelanggan bahwa salad adalah bagian dari pemenuhan nutrisi harian untuk menjaga kestabilan energi? Kan tadi konsultan juga. Apa yang bisa meyakinkan bahwa ini salad bisa loh begini untuk kesehatan ya. Iya, jadi memang pada umumnya ya orang berpikir kalau mau turunkan berat badan itu makan sehat. Yeah. Jadi selalu orang berpikir itu ya kalau misalnya kita lagi makan salad, kamu lagi diet ya? Padahal enggak juga sebenarnya. Seharusnya semua orang itu bisa makan real food, makan sayur diet atau enggak diet. Enggak harus diet karena kan namanya pola hidup sehat ya, pola makan sehat harusnya. Dan yang kami lakukan adalah terus mengedukasi. Jadi saya ada 2 akun Instagram. Jadi saya di Instagram pribadi itu memang mengedukasi. Di situ fokusnya ke ibu-ibu. Karena dari seorang ibu akan menciptakan dapur yang sehat, maka keluarga juga akan makan makanan sehat. Betul, ya. Jadi utamanya ibunya dulu. Kalau ibunya bisa menciptakan makanan sehat, otomatis keluarga juga seperti itu. Nah, itu yang kejadian juga sih dalam rumah tangga saya. Jadi keluarga saya itu, saya awalnya saya aja yang makan sehat, anak sama suami enggak. Terus lama-lama mereka tanya, apakah itu kita makan? Penasaran gitu. Enak kan? Iya. Akhirnya lama-lama, enak. Jadi mereka akhirnya ikut makan makanan sehat yang saya makan. Kebiasaan. Saya masak juga seperti itu. Lumayan kalau kita makan-makan sembarang, muncul mie asam urat. Sakit kepala ternyata tekanan tinggi. Ternyata sudah mengkonsumsi makanan sehat, alhamdulillah. Tapi yang saya mau tanyakan, haruskah mahal itu sehat? Enggak harus sih. Sebenarnya makanan sehat itu sangat murah dibanding kalau kita membayar biaya kesehatan di pengobatan, rumah sakit. betul. Ya, akan lebih enak kalau kita lebih murah membayar makanan sehatnya kebanding biaya di rumah sakit. Contohnya ini 12.50 itu murah. Makanya pesan Salata. Iya. Kita ada tempat edukasi, ada juga di sosial medianya Salata Sehat sendiri. Jadi di situ memang kita edukasi juga pentingnya makanan sehat itu bukan hanya untuk orang turun berat badan, tapi memang orang-orang yang untuk menjaga energi tetap stabil. Jadi bisa tetap sehat. Nah, kadang juga biasa kan ada pelanggan yang mungkin merasa dia fokus ke higienisnya, kebersihannya, kehalalannya dan sebagainya. Itu bagaimana? Kan terkadang pelanggan ada yang kritis gitu ya. Itu bagaimana itu? Meyakinkan pelanggan kita bahwa produk kita ini aman kok ini dan sebagainya. Kalau kita sih nggak berusaha untuk meyakinkan, tapi karena memang kita memperlihatkan bahwa ini memang fresh ketika mereka terima, memang kayak masih crunchy. Jadi kan salad sayur itu akan terlihat ketika sudah layu ini akan terlihat dengan jelas. Daun-daunnya bisa layu, yang kayak wortel itu bisa letoy gitu. Nah, memang kita memperlihatkan ini masih crunchy, masih sehat. Bagaimana menjaga kualitas ini bahan bakunya tetap segar, Kak? Sekarang kan biasa ada kan namanya sayur cepat itu membusuk, layu. Mungkin tidak sebut lah. Ada terkadang juga burger saladnya sudah menghitam sedikit tetap dipakai menjual. Itu bagaimana itu bisa menjaga
salad kita tetap hijau, segar dan sebagainya juga teman-temannya itu bagaimana cara Jadi kan pengolahannya? memang tadi yang saya bilang bahwa kita dapatnya dari petani Langsung. hidroponik, Iya. jadi masih segar tuh, iya. dan kita ada cara packing memang Iya. supaya bisa tetap segar 3 hari seladanya Iya. di kulkas. Iya. Dan pada saat kita mau gunakan, memang Iya. kita sortir dulu yang bagus itu yang kita gunakan. Iya, yang Karena kita bukan sekedar menjual Iya. salad, tapi kita harus menjual kenyamanan, kenikmatan dan kepuasan pelanggan. Kalau temanku bilang begini, temanku yang Iya. pengusaha kuliner lain bilang begini, uangnya orang loh dia pakai belanja. Iya. Oh iya. Kita harus berikan yang terbaik. Iya. untuk mereka. Takutnya nanti kalau merasa kecewa, mulut ke mulut, nggak bagus nanti itu. Iya, Itu yang harus dipikir ya, sebagai pengusaha ya. Luar biasa. Nah, untuk anu sendiri Kak, di era digital saat ini, seberapa efektif media sosial dan layanan pesan-pesan online dalam mendongkrak penjualan salata itu sendiri? Oh, sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah Allah Ya. mengizinkan itu. Sosial media sangat bermanfaat. Jadi selain daripada sosial media sebagai sarana Yeah. untuk jualan, Yeah. tapi memang menjadi sarana untuk kita mengedukasi. Karena edukasi yang tepat, kemudian orang-orang melihat Yeah. manfaat daripada makanan ini, maka akan tercipta sendirinya pembelian. Oh iya, Kesadaran untuk beli karena mereka sudah tahu manfaatnya. Iya, manfaatnya. Dan di Instagram itu banyak yang menemukan kita, sosial media banyak menemukan kita, lalu DM ke kita, Yeah. terus order. Dari teman-teman komunitas wellness juga, jadi kita ada beberapa teman-teman komunitas yang sharing juga di sosial media Yeah. mereka. Nah dari situ juga tercipta penjualan. Nah, ini kan makanan sehat. Selama ini pernah tidak kolaborasi dengan berbagai event-event kesehatan, mungkin lomba lari, sepeda dan sebagainya, itu pernah menjalin kerjasama atau kolaborasi? Dari awal kita membuka Salata Sehat ini, kita sudah mulai kolaborasi dengan komunitas-komunitas wellness. Ada tempat gym juga. Oh iya, di tempat gym, iya. Kita kolaborasi. Kalau mereka bikin event, kadang bikin di hotel juga. Eventnya kita pernah kolaborasi dengan Bisa Community saat adain olahraga juga, terus ada komunitas mom to mom sharing ketika ada event yoga, jadi banyak sekali. Ada kemarin juga event pedal, dan Ahad nanti ini Salata Sehat akan hadir di Era Fun Run. Wah, luar biasa. Berarti sudah mungkin jejak mitranya sudah banyak ini ya. Ketika bersamaan ini semua mau mengajukan kolaborasi itu, bagaimana membagi diri itu? Ya, jadi kita lihat dulu situasinya ini bisa nggak kita handle. Jadi alhamdulillah juga kita bisa memilih ikut event yang mana. Gitu. Kadang dan jarang-jarang juga sih yang bersamaan. Biasanya itu beda 1 minggu. Jadi kita sudah prepare sebelumnya. Berarti memang harus di manajemen baik-baik betul ini ya, supaya jangan sampai kecewa pelanggan, apalagi mungkin sudah merasa enak ini dengan salad ini, wah harus naik kelas lah kalau begitu, Dang. Bismillah. Bagi para pelaku UMKM mungkin sedang menekuni bisnis kuliner sehat, apa kunci utama agar bisa bertahan dan terus berkembang di tengah tren yang dinamis? Mungkin juga saingannya banyak. Yakin, dan saya sudah beberapa undang sini UMKM banyak juga saingannya. Tapi saya lihat ini ada berbeda. Bagaimana cara ini? Caranya adalah saya berharap, saya sebenarnya suka sekali ketika kalau misalnya kita menyampaikan bahwa banyak saingan. Apa prinsip lah ya? Sebenarnya bagus banget. Berarti banyak orang yang lagi menggarap bidang itu, banyak orang yang bisa mengedukasi. Jadi banyak bukan berpikir kepada bisnis dulu. Iya, bagaimana kita menciptakan orang sehat? Tapi kita berpikir bahwa ketika ada beberapa orang yang lagi membangun dan mereka juga mengedukasi kesehatan, akan bikin banyak lagi masyarakat Makassar yang berpikir, wah bagus ternyata ini kalau kita makan sehat. Nah, sisa mereka memilih mana yang terbaik menurut mereka. Jadi sebagai pelaku bisnis F&B, kita harus memberikan yang terbaik, menjadi yang terbaik gitu. Walaupun mungkin sama kategori makanan sehat,
Kan kembali ke usaha itu sendiri, bagaimana pelayanannya, kualitasnya gitu ya. Betul. Kita harus sebagai owner itu harus terus bertumbuh karena bisnis yang bertumbuh itu berasal dari owner yang bertumbuh. Iya, jadi tahu. ownernya harus selalu belajar. Jangan cuma fokus pada penjualan saja, tapi teruslah belajar. Kemudian kita mengedukasi ke masyarakat karena itu akan mempermudah pembelian. Yang kedua konsisten bukanya, jangan buka hari ini tutup. Iya. Ini bingung ini buka apa enggak sih? Iya, nanti orang bilang bosan ini, kan enggak jelas ini jadwalnya. Berarti harus konsisten juga. Tapi tujuan utama tadi yang setangkap ya, kita mau menciptakan masyarakat sehat gitu ya. Iya, betul. Mari kita sama-sama mensehatkan Indonesia. Pahala dong jatuhnya begitu ya. Iya, betul. Pahala baru bisnis. Iya, dapat cuan, dapat pahala juga. Masya Allah. Nah, apa target atau inovasi baru yang sedang disiapkan Salata Sehat untuk pengembangan usaha ke depan untuk naik kelas lah? Iya, alhamdulillah kita terus berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya makanan sehat dan kita berusaha agar mereka itu bisa menjangkau lebih mudah makanan-makanan sehat ini karena dari makanan sehat ini bisa membuat orang lebih produktif akhirnya. Jadi kan kalau misalnya kenapa ada orang kalau jam 3 siang dan 3 sore itu udah mulai ngantuk itu karena ada kesalahan di makan siangnya. Jadi teman-teman pekerja supaya lebih tetap energik, tetap produktif di jam-jam rawan sebelum pulang ini makan makanan yang baik gitu, baik untuk tubuh. Dan kalau siang-siangnya mengantuk, perhatikan juga sarapannya. Sarapan apa dulu? Di awal. Pagi sarapan gorengan kah? Atau memang sarapan yang real food yang tubuh kita butuhkan. Ketika kita makan produk dari Salata ini, otomatis stamina kita setiap hari gejreng gitu ya? Iya, insya Allah. Karena kan makannya dari kombinasi, jadi kita ada salad itu yang perpaduan warna-warni sayuran. Karena semakin berwarna sayurannya itu semakin sehat karena antioksidannya berbeda-beda. Nah itu, nah bagaimana masyarakat ingin menjamin bahwa sayur ini jauh dari, kan namanya petani biasa ada disemprot apa ya, disinfektan dan sebagainya. Bagaimana bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini bebas dari Kalau petani-petani hidroponik itu memang jarang sekali menggunakan seperti itu. Apalagi kalau hidroponik yang memang sudah melewati teknologi. Jadi kan mereka tertutup, jarang kena hama. Berarti sudah pasti ini higienis dan jauh dari zat kimia gitu ya. Baik. Kak, ini kan kita ada di penghujung acara sebelum kita penutup ini. Selama 1 tahun lebih kalau dasar ya Kak? Apa kendala atau suka dukanya dalam usaha ini? Suka dukanya alhamdulillah cuan terus. Alhamdulillah. Yang dukanya itu adalah ketika ya itu tadi naik bahan. Kadang mungkin karena musim hujan ya jadi hilang, jadi kita lagi cari-cari, ya itu dukanya. Ini kan berbasis UMKM. Bagaimana peran pemerintah selama ini? Apakah dari izin usaha kah atau mungkin pemerintah pernah mengajak ayo sini dibantu, dibina dan sebagainya, itu bagaimana? Pernah ada? Alhamdulillah Kota Makassar sangat membantu UMKM termasuk kami dan pemerintah juga memudahkan untuk mendapatkan sertifikat. Ada sertifikat beberapa itu yang gratis gitu, memudahkan. Terus alhamdulillah tuh Makassar itu keren banget, bisa jadi contoh untuk kota lain karena menghadirkan komunitas-komunitas yang memang dibawahi sama dinas koperasi, Kota Makassar, banyak dinas-dinas lain yang membawahi, yang memang mereka membentuk sebuah komunitas yang memberi kita bantuan edukasi, misalnya tipsnya bagaimana bagaimana menjalankan bisnis UMKM itu sendiri. Jadi kadang ada eventnya di hotel, itu gratis dari pemerintah. Ya, kadang ada di pantai juga, kadang di mana ya kemarin. Setiap ada event diundang gitu. Ya, karena daftar dulu. Iya. Inkubator. Oh, inkubator ya. Daftar inkubator, habis itu kita sudah masuk di grup, nanti diinfo, kamu mau ikut yang mana gitu. Nanti kalau kita, oh ini saya mau ikut ini deh, daftar lah baru kita ikutin. Wah, iya. Berarti memang pemerintah hadir, beri kemudahan. Benar kesulitan Kak, apa benar banget. Tapi kalau mau bicara unek-unek ada tidak? Unek-unek tentang?
usaha kita mungkin kadang saya dipersulit sih ini enggak ada kah? Enggak ada. Ada aman jadi aman jadi yang sampai ada gitu ya. Alhamdulillah. Kak, sebagai penutup, apa imbauan atau pesan singkat dari Kak Dharma sendiri untuk pendengar RRI terkait pentingnya menjaga pola makan sehat di tengah kesibukan era modern saat ini? Pesan saya adalah nggak perlu tunggu sakit untuk hidup sehat. Iya, luar biasa. Mari kita hidup sehat, memulai kalau misalnya teman-teman menganggap bahwa saya nggak bisa ini itu, nggak perlu terlalu ekstrim dulu memulai hidup sehatnya. Mulai dulu dari isi piringnya kita. Ya, ini tips dari saya untuk teman-teman di RRI. Jadi mulai dulu dari isi piringnya, nggak usah mikirin saya nggak bisa tinggalin ini, saya nggak bisa tinggalin itu. Mulai dari isi piringnya, selalu perhatikan komposisi piringnya. Jadi isi piringnya itu minimal terdiri dari 3 komposisi makanan. Pertama itu karbohidratnya cukup 20% aja. Proteinnya 30% dan sayurnya itu 50%. Tapi kalau misalnya di hari yang chaos, kamu belum bisa masak sendiri, Salata Sehat hadir untuk menyiapkan makanan sehat untuk Anda. Oke, khusus untuk produk apa yang kita mau sampaikan? Promosi silakan. Ya, jadi Salata Sehat itu memenuhi kebutuhan serat Anda, kebutuhan protein Anda. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh yang tinggi protein kita ada, kalau misalnya teman-teman vegetarian kita juga ada, dan komposisinya itu tepat sekali karena kita hanya menggunakan 1 karbohidrat dalam 1 porsi dan kita memang sudah hitung porsinya. Itu cocok banget untuk teman-teman yang mau maintain hidup sehatnya atau mau turunin berat badan. Dan spesial untuk customer Salata Sehat, berhubung saya sebagai owner adalah coach wellness dan Anda bisa dapat konsultasi gratis dari saya. Ya, di mana tahu mau dihubungi ini? Di mana bisa memesan ini? Kita ada di Instagram itu Salata Sehat. Di situ ada link WhatsApp-nya. Nanti bisa klik link itu dan akan tersambung ke WhatsApp kami. Nah, mungkin bisa disebutkanlah nomornya, Kak. Nomor WhatsApp-nya itu 0887 5165 406. Baik, terima kasih Kak Dharma selaku owner dari usaha Salata Sehat sudah bersama dengan Pro 4 tentunya mengedukasi itu sebenarnya dan juga mudah-mudahan usahanya lebih naik kelas lagi. Amin. Dan tentunya masyarakat, tentu tujuan kita ini kita mau menghadirkan masyarakat sehat gitu ya, Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Dharma dengan mungkin waktunya kita cita ya. Dan terima kasih juga sudah hadir di Pro 4 dan tentunya kami memiliki harapan yang besar ke depannya usahanya lebih besar, naik kelas dan pelanggannya lebih meludak. Amin amin amin. Baik, saya Bang Rian bersama dengan narasumber Dharma dari owner dari usaha Salata Sehat undur diri dari ruang dengar Anda dan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.